Yang pertama, Aldo harus menjadi OB di perusahaan saya selama 3 bulan. Kedua, Revan akan menjadi sopir pribadi saya selama 3 bulan juga. Ketiga, Anda harus menjadi pembantu di rumah ini. Dan yang terakhir, Fiora harus menjadi baby sister untuk Shakila masing-masing selama 3 bulan. Bagaimana? William mengajukan syarat. Maura tersenyum mendengar syarat yang suaminya ajukan itu, tapi tidak dengan Widya. Wanita itu sangat terkejut dengan syarat tersebut, tapi ia tidak punya pilihan saat ini. Widya masih bungkam, ia benar-benar dalam kebimbangan. Haruskah menuruti syarat yang William ajukan atau tidak? Tapi jika tidak, Fiora pasti akan mendekam di penjara dan Widya tidak ingin itu terjadi. Widya terus memutar otak untuk mencari jawaban yang tepat. Mas, apa ini tidak terlalu beresiko? Maura berbisik tepat di telinga suaminya. Ia khawatir jika nantinya Fiora dan Widya akan berbuat ulah. Tenang sayang, semuanya sudah aku pikirkan dan aku tidak akan mungkin menempatkan anak dan istriku dalam bahaya, ujar William. Mendengar itu hati Maura sedikit namun belum sepenuhnya. Bagaimana? Kenapa sejak tadi diam saja? William berujar seraya menatap wanita yang ada di hadapannya itu. Widya benar-benar bingung harus menerima syarat tersebut atau tidak. Baiklah, saya setuju. Setelah berperang dengan pikirannya sendiri, akhirnya Widya menyetujui syarat yang William ajukan. William tersenyum puas mendengar jawaban tersebut. Rasanya ia tidak sabar ingin menjalankan rencana berikutnya. Oke, besok Aldo dan Revan akan mulai bekerja. Begitu juga dengan Anda dan Fiora, ujar William. Kemudian Widya hanya mengangguk. Andai ada pilihan yang lain, ia tidak akan menyetujui syarat itu. Kapan Fiora akan dibebaskan? Tanya Widya. Hari ini Ray yang akan mengurusnya, jawab William, sedangkan Widya hanya mengangguk. Kalau begitu saya pulang dulu. Widya berpamitan untuk pulang. Setelah Widya pulang, Maura langsung mencecar suaminya dengan pertanyaan, sebenarnya apa yang Mas rencanakan? Maura mendesak suaminya untuk memberitahu apa yang sudah direncanakannya. Ada sayang. Udah, kamu gak usah mikirin itu. Lebih baik sekarang temani aku. William bangkit dan menarik tangan istrinya untuk ikut bangkit. Di lain tempat, Widya baru saja sampai di rumah. Setibanya di rumah, anak dan suaminya sudah menunggu. Ferdi memang sudah tahu jika Fiora ditangkap oleh polisi. Melihat kedua anaknya sudah pulang, Widya bingung sendiri. Ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan tentang syarat yang Fiora bebas. Agar Fiora bebas. Mama dari mana? Tanya Ferdi kepada istrinya. Mama dari rumah Maura, jawab Widya. Mendengar itu Ferdi mengernyitkan keningnya heran. Untuk apa istrinya tiba-tiba datang ke rumah Maura? Untuk apa mama ke sana? Ferdi kembali mengajukan pertanyaan. Mendengar itu Widya diam. Mama memohon agar William dan Maura mau membebaskan Fiora, jawab Widya. Mendengar itu Ferdi diam dan menatap istrinya. Lalu apa jawaban mereka? Tanya Ferdi sontak Widya diam. Haruskah ia mengatakan yang sesungguhnya? William mengajukan syarat. Yang pertama, Aldo harus menjadi OB di kantor William, Revan menjadi sopir pribadi, Fiora menjadi baby sister, dan Mama sendiri harus menjadi pembantu. Widya menjeda ucapannya. Masing-masing selama 3 bulan, nanti Fiora akan dibebaskan dari penjara. Imbuhnya mendengar penjelasan dari istrinya. Ferdi hanya diam, tapi dalam hatinya ia tertawa. Ferdi sama sekali tidak marah dengan syarat yang diajukan oleh menantunya. Justru ia senang. Mungkin dengan cara itu ketiga anaknya dan istrinya bisa menjadi pribadi yang baik. Sedangkan Aldo dan Revan, kedua lelaki itu cukup terkejut mendengar syarat yang diajukan oleh William. Mereka tidak menyangka kalau akhirnya akan seperti ini. Namun bagi Revan tidak masalah. Mereka semua
Mereka semua salah. Wajar jika mendapat hukuman, tapi tidak dengan Aldo. Laki-laki itu tidak terima karena harga dirinya sudah diinjak-injak oleh kakak iparnya itu. Jadi, Mama menyetujui syarat dari William, tanya Aldo untuk memastikan. Iya, demi Fiora. Widya mengangguk. Seketika Aldo mengusap wajahnya dengan gusar. Ya sudah, nikmati saja. Mudah-mudahan kalian sadar dengan kesalahan yang kalian perbuat. Setelah mengatakan itu, Ferdi memilih untuk masuk ke ruang kerjanya. Ada beberapa kerjaan yang harus Ferdi selesaikan hari ini juga. Sementara itu Aldo langsung masuk ke dalam kamar. Begitu juga dengan Revan. Kini hanya tersisa Widya. Wanita itu akan menunggu kepulangan putrinya. Keesokan harinya Aldo sudah sampai di kantor milik William. Sejujurnya ia sangat malas, tapi Aldo tidak punya pilihan lain karena William telah menepati janjinya, yaitu membebaskan Fiora. Kini giliran mereka yang harus menerima syarat yang diajukan oleh William. Kebetulan kamu sudah datang, Ray. Kamu urus dia. Kasih seragam dan apa saja yang harus dikerjakan. Titah William kepada asisten pribadinya itu. Baik Tuan, Ray mengangguk. Setelah itu ia mengajak Aldo untuk berganti pakaian, sekaligus memberitahu apa saja tugasnya. Jujur Aldo benar-benar malu, harga dirinya turun drastis. Revan, sekarang kita jemput Fiora dan Tante Widya, ujar William kemudian. Laki-laki itu sudah memberikan seragam kepada Revan, yang kini akan menjadi supir pribadinya selama 3 bulan. Baik, Revan mengangguk. Meski ada perasaan malu, laki-laki itu berusaha untuk tetap bersikap tenang. Semua itu sudah menjadi resikonya. Kini mereka sudah dalam perjalanan menuju ke rumah Widya. William terus tersenyum membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Sementara itu, Revan yang sejatinya pendiam memilih untuk fokus menyetir. Sejujurnya ia tidak setuju dengan ide yang pernah disampaikan oleh adiknya, tapi karena yang lain setuju, mau tidak mau Revan ikut terlibat. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini mereka sudah sampai di tempat tujuan. Revan keluar terlebih dahulu. Setelah itu ia membukakan pintu untuk William. Dari rumah Widya, melihat apa yang dilakukan oleh putranya itu, ingin rasanya Widya melarang Revan, tapi apa daya. Cepat kamu panggil Fiora dan Tante Widya, titah William. Baik, Revan mengangguk. Setelah itu ia melangkah masuk ke dalam rumah dan segera memanggil ibu serta adiknya. Setibanya di dalam, terlihat ibu dan adiknya sudah siap. Kalian sudah siap? Revan, Mama tidak rela kamu dijadikan sopir kayak gini. William benar-benar keterlaluan. Widya langsung mengeluarkan unek-unek dalam dirinya. Mendengar itu, Revan hanya mengangguk. Kita tidak punya banyak waktu. Ayo cepat keluar. Revan langsung meminta ibu dan adiknya untuk segera keluar karena William sudah menunggu di luar. Setibanya di luar, William langsung memerintahkan Widya dan Fiora untuk naik ke mobil yang dibawa oleh anak buahnya. Setelah itu William kembali masuk ke dalam mobil dan meminta Revan untuk segera kembali ke kantor. William tidak punya banyak waktu hanya untuk mengurus 2 wanita pengkhianat itu. Tidak butuh waktu lama, mereka sampai di kantor. Seperti biasa William keluar setelah pintu dibuka oleh Revan. Setelah itu William memutuskan untuk pergi ke ruangan terlebih dahulu. Sementara itu Widya dan Fiora masih ada di bawah. 2 wanita itu bingung, bukankah Widya dan Fiora ditugaskan untuk menjadi pembantu dan baby sister? Mah, kok kita dibawa ke sini? Tanya Fiora. Mama juga nggak tahu. Widya menggeleng. Ikut saya ke ruangan Tuan William. Ray tiba-tiba datang dan mengajak Widya serta Fiora untuk ke ruangan bosnya. 2 wanita itu saling pandang, lalu melangkah mengikuti Ray. Kini mereka sudah berada di ruangan William. Widya serta Fiora benar-benar dibuat bingung. Kedua wanita itu tidak mengerti dengan apa yang akan dilakukan oleh William. Mereka hanya berharap semoga syarat yang ditetapkan dibatalkan sehingga mereka tidak perlu menjadi pembantu dan baby sister. Maaf, bukankah kami ditugaskan untuk menjadi pembantu dan baby sister? Tapi kenapa kami dibawa ke sini? Widya memberanikan diri untuk bertanya. Mendengar itu William tersenyum.
Benar, tapi rasanya itu terlalu enak untuk kalian. Itu sebabnya saya memutuskan untuk menggantinya. Kalian akan menjadi oke di sini selama 3 bulan. Sama seperti Revan, ujar William memberitahu. Sontak mata Widya dan Fiora sama-sama melotot karena saking terkejutnya. Reh, kamu urus mereka, titah William. Baik tuan, Reh mengangguk. Lantas dengan segera membawa Widya dan Fiora keluar dari ruangan bosnya. Setelah mereka keluar, William tersenyum. Permainan akan segera dimulai. Setelah hampir seharian bekerja di bawah perintah William, kini ibu dan 3 anak itu pulang ke rumah. Aldo, Fiora, dan Widya benar-benar tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh William. Mereka berjanji akan membalasnya, tapi tidak dengan Revan. Laki-laki itu tetap tenang dan tidak akan mengeluh dengan syarat yang diberikan oleh kakak iparnya itu. Setibanya di rumah, mereka segera masuk ke dalam. Tiba-tiba saja suara Ferdi mampu membuat mereka menghentikan langkahnya dan menoleh ke sumber suara tersebut. Terlihat jika Ferdi tengah melangkah menghampiri ketiga anaknya serta istrinya. Papa ada perlu dengan Aldo. Ferdi memotong ucapan istrinya. Sontak pandangan mereka mengarah kepada Aldo. Ada apa, Pak? Tanya Aldo seraya mendekat ke arah ayahnya. Ikut Papa. Ferdi melangkah lebih dulu dan diikuti oleh putranya. Ferdi melangkah menuju ruangan yang berada di samping ruang tamu, tentunya dengan diikuti oleh Aldo. Setibanya di sana, Aldo menyipitkan matanya saat melihat ada seorang wanita yang tengah duduk di sofa. Menyadari atas kedatangan Aldo serta Ferdi, wanita itu bangkit dan berdiri. Sonia, Aldo membeku ketika tahu siapa wanita yang kini berdiri di hadapannya itu. Kedatangan aku ke sini untuk meminta pertanggungjawaban dari kamu. Aku hamil. Sonia menyodorkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Aldo kembali terkejut setelah tahu jika kedatangan Sonia untuk meminta pertanggungjawaban kepadanya. Kamu jangan ngada-ngada. Kamu tidak mungkin hamil. Kita hanya ini buktinya kalau aku hamil dan laki-laki yang bersamaku hanya kamu. Sonia meletakkan amplop berwarna putih itu di tangan Aldo. Amplop tersebut berisi hasil pemeriksaan yang Sonia lakukan di rumah sakit. Bahkan ada hasil USG-nya. Aldo memandangi surat tersebut dengan frustasi. Masalah baru kini datang menghampiri. Ini buktinya kalau aku hamil dan laki-laki yang bersamaku hanya kamu. Sonia meletakkan amplop berwarna putih di tangan Aldo. Amplop tersebut berisi hasil pemeriksaan yang Sonia lakukan di rumah sakit. Bahkan ada hasil USG-nya. Aldo memandangi surat tersebut dengan frustasi. Masalah baru kini datang menghampiri. Aku ingin kamu segera nikahin aku. Kalau tidak, aku akan melaporkan kamu ke polisi. Suara Sonia mampu membuat Aldo tersadar dari lamunannya. Laki-laki itu lantas menoleh dan menatap mantan kekasihnya. Hubungan Sonia dan Aldo sudah berakhir 2 bulan yang lalu ketika Aldo lebih memilih kekasihnya yang sekarang, tapi tidak taunya belum siap untuk menikah. Padahal Aldo sudah ingin ke jenjang yang lebih serius. Masalah dengan kekasihnya hanya belum kelar. Kini datang masalah baru dari mantan kekasihnya. Kalau kamu laki-laki sejati, kamu harus berani bertanggung jawab. Ferdi angkat bicara. Mendengar itu seketika Aldo menatap ayahnya. Aldo, kenapa kamu diam saja? Sonia kembali bersuara. Aldo menghembuskan nafasnya. Ia bingung harus menjawab apa. Tolong beri aku waktu, kata Aldo. Ia harus memikirkan matang-matang. Aldo juga harus membicarakannya dengan kekasihnya. Waktu untuk apa lagi? Sonia menatap mata hitam Aldo. Melihat itu Aldo menghela nafas. Ia sudah lelah bekerja dan sekarang harus memikirkan masalah yang Sonia bawa. Aku lelah.
Lebih baik sekarang kamu pulang dulu. Besok aku akan menemuimu. Aldo memutuskan jika tidak seperti itu, Sonia tidak akan mau pulang. Mantan kekasihnya itu orang yang nekat. Itu sebabnya Aldo memilih untuk mengat ini. Baik, aku pulang sekarang. Tapi awas saja kalau besok kamu tidak datang. Kamu akan tahu sendiri akibatnya, ujar Sonia. Ia tidak akan melepaskan mantan kekasihnya begitu saja. Iya, Aldo mengangguk. Setelah itu Sonia berpamitan untuk pulang. Sonia sudah pulang. Ferdi langsung membawa putranya ke ruang tengah. Di sana masih ada Widya, Revan, dan juga Fiora. Ada apa, Pak? Tanya Widya seraya menghampiri suaminya itu. Anakmu bikin malu. Aldo menghamili Sonia, mantan kekasihnya. Bukan Aldo yang menjawab, tapi Ferdi. Ia benar-benar kecewa dengan kelakuan putranya itu. Aldo sama saja sudah melempar kotoran ke wajah Ferdi ayahnya. Papa jangan sembarangan kalau ngomong. Aldo tidak mungkin seperti itu. Widya menolak untuk percaya. Putranya tidak mungkin melakukan hal seburuk itu. Mama tanyakan langsung pada anaknya, ucap Ferdi. Seketika Widya mengalihkan pandangannya ke arah putranya. Terlihat jika Aldo hanya diam, tapi mimik wajahnya nampak gelisah. Aldo, apa benar yang dikatakan sama Papa? Widya mengajukan kepada putranya itu. Aldo tidak lantas menjawab. Laki-laki itu nampak bingung harus menjawab apa. Haruskah berkata jujur atau tidak? Aldo, jawab pertanyaan Mama. Widya mendesak. Wanita itu melangkah mendekati putranya dan berdiri di hadapannya. Maaf, Ma, sepertinya ada yang jebak Aldo, tapi Mama tidak perlu khawatir. Aldo akan jadilah laki-laki sejati. Aldo, akui saja kesalahan kamu. Ferdi memotong ucapan putranya. Mendengar itu Aldo menoleh dan menatap ayahnya dengan tatapan mata yang tajam. Papa tidak usah ikut campur urusan Aldo. Papa urus saja anak kesayangan Papa yang lahir dari perempuan miskin itu, ucap Aldo dengan penuh amarah. Sontak Ferdi menatap putranya itu dengan tatapan tidak percaya, tidak menyangka kalau Aldo tega mengatakan itu. Siapa yang mengajarimu untuk bicara seperti itu? Kalian semua anak-anak Papa. Papa hanya kami memang semua anak-anak Papa, tapi Papa pilih kasih. Papa lebih menyayangi dia, sampai-sampai Papa ingin memberikan semuanya untuk dia. Lagi, Aldo memotong ucapan ayahnya. Laki-laki itu sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Satu tamparan mendarat di pipi Aldo. Jaga ucapan kamu. Aku benar-benar menyesal sudah menerimamu di keluarga ini. Seharusnya kamu ikut saja bersama Papa. Widya langsung memotong ucapan suaminya. Bahkan wanita itu langsung menarik tangan Ferdi untuk menjauh. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar di benak Aldo. Suasana menjadi tegang. Revan yang tidak suka dengan keributan memilih untuk naik ke lantai atas di mana kamarnya berada. Sementara itu Fiora masih berdiri di tempat. Tubuh wanita itu bergetar, membayangkan jika ayahnya tahu tentang kehamilannya. Entah apa yang akan dilakukan oleh sang ayah padanya. Kalau Papa sampai tahu aku hamil, apa yang akan Papa lakukan? Fiora membatin. Ia benar-benar takut jika kehamilannya sampai diketahui oleh ayahnya. Karena takut, Fiora bergegas dan memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Aldo memegangi pipinya yang masih terasa panas. Bekas tamparan ayahnya sama sekali tidak terasa sakit, justru hatinya yang terasa sakit. Sementara itu Ferdi masih diam. Laki-laki itu berusaha untuk meredam amarahnya. Pertanggungjawabkan perbuatan kamu itu. Kalau tidak, kamu angkat kaki dari rumah ini dan kamu akan dicoret dari daftar waris. Setelah mengatakan itu, Ferdi beranjak dari tempat tersebut. Laki-laki itu melangkah meninggalkan istri dan anaknya. Aldo, jadi benar kamu menghamili Sonia? Widya langsung mengajukan pertanyaan setelah suaminya pergi. Awalnya ia tidak percaya, tapi mendengar perkataan suaminya membuatnya yakin jika putranya memang sudah menghamili Sonia, mantan kekasih Aldo. Widya tahu jika yang datang adalah mantan kekasih putranya. Hanya saja ia tidak tahu untuk apa Sonia datang ke rumah, karena setelah hubungannya berakhir, wanita itu tidak pernah lagi datang, bahkan komunikasi juga putus.
Maaf, Ma, kami memang pernah melakukannya, tapi Aldo tidak tahu kalau kejadiannya akan seperti ini. Akhirnya Aldo mengakui perbuatannya. Widya benar-benar syok mendengar pengakuan dari putranya itu. Masalah yang sedang mereka hadapi saja belum selesai. Sekarang datang masalah baru. Kalau kamu masih ingin tinggal di rumah ini dan mendapatkan warisan dari papa, kamu harus menikahi Sonia. Tidak ada pilihan yang lain, kata Widya. Mendengar itu Aldo langsung lantas menatap ibunya. Tapi Mah, bagaimana dengan Sylvie? Tidak mungkin kan Aldo mengakhiri hubungan? Kamu tidak punya pilihan lain, Aldo. Kalau kamu tetap bersama dengan Sylvie, jadi kamu harus siap-siap untuk angkat kaki dari rumah ini. Widya memotong ucapan putranya. Setelah itu ia memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Widya sudah lelah dengan pekerjaannya. Ketika di kantor William, sial, kenapa jadinya seperti ini sih? Aldo mengerang frustasi. Laki-laki itu mengusap wajahnya dengan gusar, lalu melangkah menaiki anak tangga menuju ke lantai 2. Di saat rumah Ferdi tengah kacau karena terlalu banyak masalah yang ada. Berbeda dengan rumah William yang selalu damai dan tentram seperti malam ini. Setelah makan malam dan menidurkan Shakila, kini William tengah meminta istrinya untuk memijat tubuhnya yang terasa sangat letih.